Loa Sukor. Selamat datang di Planet Vivas. Di sini ada Eve dan Drew. Ya, dan di sini kita akan mendiskusikan berbagai fakta tentang rumitnya kehidupan manusia dalam rangka melaksanakan tugas mata-mata kami di bumi. Check it out. Nah, gimana sejak kita mendarat di bumi ini, apakah sudah mendapatkan banyak teman, banyak pengalaman bagaimana di bumi ini berbeda dari apa yang kita alami di planet Vivas? Iya, kok ini sangat berbeda ya. Jadi kan kita ada mode sembunyi. Jadi kalau kita lagi mengamati manusia tuh bisa gitu menyembunyikan diri. Jadi kayak santai gitu kalau mau mengamati yang agak-agak inappropriate gitu. Not safe for work ya. NSFW. Tapi bergaul sama manusia seru sih. Jadi ada banyak perspektif hal-hal yang aku temukan yang nggak aku temukan di planet Vivas gitu. Nah, ini salah satunya adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Pertanyaannya adalah, karena kita tugasnya di Indonesia ya sekarang. Jadi pertanyaannya adalah kenapa rambut orang Indonesia itu kebanyakan hitam? Ya, tapi rambutku coklat sih. Ini soalnya dicat, bro. Jadi ya walaupun kita melihat berbagai banyak manusia ini di sekitar kita berambut hitam, ada sampel-sampel lain yang kita amati juga yang berambut berwarna lain gitu ya. Jadi yang nggak dicat, maksudnya yang alami gitu. Jadi betapa menariknya kita bahas bagaimana sebenarnya kenapa orang-orang di sekitar kita itu berambut hitam dan ada yang berwarna lain gitu ya. Menurutmu sendiri seperti apa yang kamu tangkap dari perbedaan warna rambut tersebut? Kayak zonasi gitu, Kak. Jadi kok di Indonesia kena zonasi hitam, di Eropa itu kena zonasi yang warna-warni gitu kan, pirang, merah, terus sebagian ada juga yang putih, coklat gitu kan, yang coklatnya benar-benar kelihatan coklat gitu. Kalau Indonesia kan banyak yang coklat juga tapi cenderung hitam. Tapi ternyata itu adalah pengaruh pigmen. Nih, ini aku ambil dari medlineclass.gov. Itu adalah perpustakaan dari Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat, Bethesda, Maryland. Di sini disebutkan bahwa warna rambut ditentukan oleh jumlah pigmen yang disebut melanin di rambut. Nah, jadi sejumlah besar jenis dari melanin itu disebut eumelanin yang memberi orang rambut hitam. Jumlah eumelanin yang moderat memberi orang rambut warna coklat. Sangat sedikit eumelanin yang memberi orang rambut warna pirang. Sedangkan sebagian besar pheomelanin dengan sedikit eumelanin memberi orang warna rambut merah. Terus rambut itu tuh dapat berubah seiring waktu. Jadi kalau di sini kan penelitiannya di Eropa Amerika gitu kan. Nah, khususnya orang-orang turunan Eropa itu tuh waktu kecil rambutnya terang, tapi makin tua nanti jadi makin gelap. Ya. Kayaknya itu juga kejadian di anak-anak kecil di sekitar kita nggak sih? Atau cuma aku aja? Iya, lumayan. Tapi yang aku cukup penasaran adalah kita kan ada kasus di mana anak muda pun sudah beruban gitu ya. Kayak kamu. Iya, karena pada akhirnya penasarannya adalah kenapa kalau kita beruban itu nggak berubah jadi pirang dulu baru jadi putih. Kenapa langsung jadi putih? Kan melanin ya, karena melanin itu kan kalau semakin kita berkurang semakin terang, semakin cerah gitu kan. Iya. Nah, kenapa hitam terus nggak jadi pirang dulu kan aneh gitu. Saya nggak tahu ya, saya belum riset. Iya, jadi lucunya di situ kayak orang Eropa kan bisa tuh ya jadi pirang lama-lama coklat terus hitam gitu karena menambah pigmennya, melaninnya gitu. Ini menariknya adalah kenapa kok putih gitu? Karena itu tuh beda jenis melanin, Kak. Di sini ini dijelasin nih, rambut menjadi beruban ketika folikel rambut kehilangan kemampuannya untuk membuat melanin. Itu bisa disebabkan juga oleh faktor kayak stres.
Tapi mengapa hal itu terjadi itu tuh tidak jelas juga gitu. Ini padahal udah dari banyak jurnal ya, tapi tetap dia bilang mengapa hal itu terjadi itu tidak jelas. Iya, itu sangat pada akhirnya berarti sistemnya bukan gradien secara bertahap kayak dari hitam gitu. Terus kalau pudar dikit jadi coklat, pudar dikit jadi pirang gitu. Bukan itu seperti ya. Kayaknya emang ada polanya deh. Iya ya. Berarti apa yang dialami oleh orang yang beruban itu nggak bisa direkayasa lagi menjadi pirang gitu ya, langsung jadi putih gitu ya. Itu bisa kalau misalnya suatu saat nanti ada penemuan kayak gitu sih seru gitu. Nah tapi pertanyaannya nih, apa sih yang ada di pikiran kamu pertama kali pas lihat ada orang kok rambutnya beda sih warnanya sama kamu gitu? Mungkin karena secara psikologi kita menganggap hal-hal yang lebih cerah itu lebih bersih ya, atau lebih menarik, lebih indah. Itu jadi menganggap bahwa cukup eksotis gitu. Yang eksotis bukannya malah yang Asia-Asia? Iya, itu preferensi sih. Jadi kalau fetismu fetis. Jadi menariknya di situ kadang. Iya yang berubah. Fetishnya Drew itu melihat mbak-mbak berambut warna-warni. Menarik di situ, kayak kenapa kita secara natural, ini mungkin kebanyakan orang juga merasakan ya, secara natural mengatakan bahwa yang cerah itu bersih. Gitu kan. Termasuk juga berarti kayak warna mata, warna kulit gitu. Kenapa? Tapi gitu standar kebersihan sendiri juga di satu tempat dan tempat lain kayaknya juga beda. Kayak kamu cebok, kalau kita harus pakai air, baru pakai tisu. Sementara ada orang yang cukup pakai tisu aja. Iya, tapi standar kebersihan yang paling umum disepakati oleh banyak orang adalah warna. Jadi kalau udah putih bersih dong gitu. Yang bikin kesepakatan siapa tuh Kak? Nah itu dipertanyakan itu. Itu siapa itu? Apakah kita secara naluriah gitu? Atau konsensus? Atau konsensus? Kita nggak bisa. Mungkin perlu dikulik secara sejarah atau tapi ada bahkan secara kultur budaya kita sejak kecil sudah ditanamkan gitu ya. Jadi udah struktur sistematis bahwa bersih itu putih gitu. Bersih itu terang. Kalau aku enggak ya. Kayaknya bukan soal bersih itu terang sih. Bersih. Iya, apa ya standar kebersihanku? Iya kan? Kan akhirnya kita menganggap bahwa suatu hal yang indah itu mungkin ada erat kaitannya dengan bersih dan bersinar. Nah, sunlight. kita bisa ada kaitannya itu kadang. Terus pada kaitannya dengan warna rambut, makanya kebanyakan orang tuh menganggap bahwa warna yang lebih cerah selain putih ya, itu dominan untuk diidolakan. Ya, budaya kita mengidolakan idol-idol yang berwarna-warni rambutnya gitu kan. Tapi kan warna-warni nggak selalu cerah. Aku nggak menganggap warna itu adalah standar bersih. Yang terang pasti lebih bersih atau lebih gelap sih. Aku tuh kayaknya nggak, dari kecil juga nggak yang melihat sesuatu yang cerah itu bersih. Kayaknya lebih ke itu mungkin kenapa aku lebih suka pakai baju-baju yang polos. Karena aku menganggap bersih, rapi, itu tuh yang simple, yang warnanya rata. Jadi nggak yang polkadot, berpola, yang kayak gitu-gitu. Aku nggak suka hal-hal yang kayak gitu. Menurutku itu kotor, aneh ya. Iya. Tapi itu nggak tahu itu ada di sini. Standarnya, tapi juga kalau dikulik lebih lanjut juga unik, kayak standar cantik, bersih ke apa yang membuat kita mengatakan itu bersih dan lain-lain kan. Jadi semuanya berkaitan dengan bagaimana kita melihat suatu itu dalam banget nih ternyata. Bahwa
bahkan sesimpel warna rambut itu kalau digali sampai bisa masuk ke ranah psikologi, ke ranah hal yang budaya gitu kan ya. Iya, warna. Iya benar. Tapi kenapa pada akhirnya tuh selalu ada pendapat yang kayak karena perbedaan itu tuh aku jadi lebih baik atau lebih buruk daripada kelompok orang tertentu. Misalnya kayak karena kamu menganggap orang yang rambutnya pirang menganggap itu lebih baik. Terus kamu menganggap orang yang rambutnya mungkin lebih hitam, lebih coklat itu tuh nggak lebih baik dari yang rambutnya pirang gitu. Karena menariknya di bumi ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Kalau kita melihat sejarah bumi ya, di mana orang-orang yang dulu campur dalam hal budayanya dengan bangsa lain yang berbeda warna kulit atau rambutnya, menganggap orang yang berbeda itu akan cenderung dibenci atau diidolakan. Contoh untuk kita yang berada di Indonesia ini, karena kita sering bercampur dengan orang-orang yang berkulit putih Eropa, jadi menganggap karena statusnya pun mereka tinggi daripada kita justru mengidolakan mereka gitu. Lain hal apabila kita membicarakan kasusnya di Amerika. Kalau di Amerika kulit hitam itu rambut yang cukup ya berbeda dengan orang-orang Kaukasian, mereka tidak senang untuk meniru orang-orang Kaukasian, orang-orang berkulit putih. Iya enggak? Sampai di mana kelompok yang berbeda warna kulit atau rambutnya itu menganggap dirinya tuh lebih baik gitu dari yang kelompok lain. Nah, jawabanku adalah karena sejarah peradaban di bumi ini berbeda dengan planet Vivas yang satu peradaban yang semuanya sudah terstruktur, tidak ada utopia. Jadi semua hal cukup paradise ya di Vivas. Utopis, di mana kita tidak merasakan penjajahan atau sistem perbudakan. Gitu. Kalau di Amerika sistem perbudakannya orang kulit hitam diperbudak oleh orang kulit putih, tapi justru mereka yang kulit hitam sekarang tidak mengidolakan orang-orang kulit putih. Kalau di Indonesia kita diperbudak oleh sistem kulit putih, tapi malah mengidolakan, memuja. Tapi kayak mulai bergeser. Tapi sekarang kayak mulai bergeser deh. Mulai bergeser ya. Gesernya kayak kita memuja idol. Idol mana nih? Idol Korea lah. Korea ya. Yang benar-benar mulai Asian kesana ya. Mungkin orang Indonesia banyak menganggap kemiripan orang Korea itu bisa ditiru. Sampai ada itu kan yang orang London, tau nggak, saking fansnya sama Jimin BTS, terus dia operasi plastik supaya mirip sama Jimin, kayak ya tetap beda. Iya sih. Yang menariknya di situ seperti halnya di mana perbedaan warna ini membuat kita memiliki inferiority complex atau superiority complex. Iya, tapi menarik juga kalau yang akibat diperbudak terus jadi nggak mengidolakan itu, iya ya, aneh juga. Tapi itu juga beda sih. Kalau di Indonesia kan ada beberapa orang yang itu tuh tetap jadi kayak diuntungkan akibat kolonialisme. Tapi kalau perbudakan yang kayak Black American gitu, mereka kayak nggak diuntungkan. Aku ngelihatnya kayak lebih terstruktur, lebih gitu. Mungkin pada akhirnya kita nggak bisa membandingkan A dan B ini benar-benar equal ya dengan dimana kondisi di Indonesia dan di kondisi di Amerika zaman dulu gitu ya. Pengembangan mental pun berpengaruh, di mana Indonesia bahkan dari sejarahnya pun saat merdeka mengirim pulang para non pribumi, jadi mengutamakan rakyat-rakyat pribumi
dan yang non pribumi alias keturunan Belanda, keturunan Jepang mungkin, jadi dikembalikan ke negaranya mereka masing-masing. Jadi itu mungkin menyebabkan juga kultur Indonesia ini tidak banyak heteronya, jadi banyak kesamaan. Wah, di sini di sana semuanya sama gitu. Sekali ketemu yang berbeda membuat hal yang cukup berimpact. Tapi juga heran juga ya, kayak kalau misalnya nih dulu Filipina itu tuh istilahnya kayak ada di bawahnya Amerika kan. Tapi terus banyak orang Filipina yang hijrah ke Amerika. Terus jadinya tuh kayak budayanya mix gitu loh mereka. Iya. Jadi, banyak yang Filipino American gitu kan. Nah kalau di Indonesia tuh kenapa ya nggak kayak gitu? Kayak kita mungkin mau menemukan identitas kita sendiri kali ya. Iya betul. Sekarang Indonesia mulai struggling untuk mencari identitas sendiri, karena pada akhirnya kalau kita melihat banyak aktivis mungkin atau para pengamat gitu, Indonesia sedang krisis identitas gitu. Jadi mana yang paling cocok untuk kita tiru gitu ya. I don't know. Ini menarik buat kita sebagai para penduduk planet Vivas yang mengamati bahwa Indonesia ini dari banyaknya negara di bumi ini memiliki suatu hal yang cukup bisa digali gitu ya. Terlepas dari perbedaan warna rambut atau kulit yang disebabkan oleh melanin, pigmen. Iya, tapi itu jadinya kayak agak lucu gitu loh. Semuanya itu tuh berawal dari perbedaan gen. Ya. Terus jadi kayak berpengaruh ke sosial, budaya, bahkan sampai politik. Termasuk juga kayak genosida segala macam. Kok kita lihat lebih jauh ke negara yang sekarang lagi konflik gitu. Tapi kita tidak akan membahas sampai ke arah sana. Ya, intinya kalau aku sih nggak tahu ya, nggak pernah mempermasalahkan hal-hal yang kayak perbedaan. Karena pada akhirnya kita I don't know why. planet Vivas itu berlandaskan peace, love, dan gaul. Tua banget. Seperti itu ya. Jangan lupa kita terus mengutamakan peace, love, dan gaulnya, apapun perbedaannya. Ya, jadi syukur itu adalah sapaan kita kayak semacam guys gitu ya. Itulah obrolan kita hari ini. Memang tidak ada juntrungan ya, tapi itu semoga membuat kita kayak berpikir kembali bahwa hal-hal yang rumit itu tuh sebenarnya awalnya tuh sederhana gitu. Dan sebetulnya bisa jadi hal-hal yang rumit itu tidak perlu dibikin rumit kalau kita cari akarnya. Gen perang dunia. Jadi mungkin teman-teman bisa berdiskusi juga ya di kolom komen tentang hal-hal yang sederhana tapi dibikin rumit sama manusia. And we'll see you in another episode. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita tunggu semua hasil diskusi dari teman-teman semua. Oke? See you.